Udah ini, aku record. Hai, Re. Hai, Re. Bentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Sistem Informasi D yang mengambil perusahaan Sikilat Express yang beranggotakan Ananda Zafi Febrian dengan NIM akhir 120, Oktania Sri Wahyuni dengan NIM akhir 128, Rajendra Wahyu Akila dengan NIM akhir 140, dan Amanda Puspasari Utami dengan NIM akhir 143. Latar belakang latar belakang Sikilat Express. PT Sikilat Express adalah perusahaan logistik terkemuka di Indonesia menawarkan layanan pengiriman ekspres dan logistik di tingkat nasional dan internasional. Meskipun telah meraih posisi terdepan, persaingan di sektor logistik semakin ketat, mendorong Sikilat untuk terus berinovasi. Perusahaan ini mengoperasikan gudang impor dan ekspor sebagai bagian dari upaya penyimpanan sementara barang sebelum pengiriman oleh kurir. Riders atau pengemudi motor memegang peranan kunci dengan kecepatan dan akurasi pengiriman berdampak langsung pada kepuasan pelanggan. Tujuan PT Sikilat Express yang pertama adalah menjadi pemimpin industri dengan fokus pada kualitas dan kecepatan layanan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi berkelanjutan. Yang ketiga, pengembangan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang keempat, kepatuhan regulasi dan peningkatan keamanan pengiriman. Dan yang terakhir, peningkatan reputasi dan kepercayaan pelanggan serta mitra bisnis. Nama perusahaan Sikilat Express. Sikilat Express berfokus pada penyedia jasa pengiriman barang yang terpercaya. Kami menawarkan layanan pengiriman barang yang andal dan cepat kepada pelanggan kami, memberikan solusi logistik yang efisien untuk memenuhi kebutuhan pengiriman kepada pelanggan di seluruh Indonesia. Visi dan misi Sikilat Express. Visi menjadi perusahaan pengiriman barang terkemuka di Indonesia yang menggabungkan kecepatan, ketepatan, keamanan, keandalan, inovasi, dan kepuasan pelanggan dalam setiap layanannya. Misi yang pertama memberikan pengalaman luar biasa kepada pelanggan secara konsisten. Yang kedua, menjalankan manajemen perusahaan dengan kejujuran dan etika tinggi. Yang ketiga, memiliki pandangan jauh ke depan yang sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Dan yang keempat, memastikan disiplin dalam setiap aspek operasional perusahaan, mengutamakan tempat dan waktu yang semestinya. Selanjutnya adalah struktur organisasi Sikilat Express. Yang pertama adalah CEO atau founder. Tugas dari CEO atau founder adalah sebagai bertanggung jawab atas visi strategis perusahaan dan pengambilan keputusan penting, memberikan arahan menyeluruh bagi perusahaan dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan eksternal seperti investor. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang pasar dan mengembangkan strategi untuk pertumbuhan bisnis jangka panjang. Yang kedua adalah COO atau Chief Operating Officer. Tugas dari COO sendiri adalah bertanggung jawab atas implementasi strategi tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memastikan bahwa proses bisnis dilakukan secara efisien dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan, menjaga keseimbangan antara persediaan dan permintaan. Yang ketiga adalah CFO atau Chief Financial Officer. Tugas dari CFO adalah bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, mengawasi seluruh aspek keuangan perusahaan, dan mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan perusahaan. Yang keempat adalah CTO atau Chief Technology Director. Tugas dari CTO sendiri adalah bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan teknologi dan sistem informasi yang mendukung operasi perusahaan, memastikan bahwa perusahaan memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, dan yang terakhir, mengelola dan melindungi data perusahaan dengan mematuhi standar keamanan dan privasi. Yang kelima adalah CMO atau Marketing Director. Tugas dari CMO sendiri adalah mengidentifikasi target pasar dan mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan tujuan perusahaan,
mengelola kampanye pemasaran digital untuk meningkatkan visibilitas online dan menarik pelanggan potensial, dan memastikan konsistensi merek dalam semua aspek komunikasi. Yang keenam adalah CEO, CCO atau Operation Director, mengembangkan kebijakan dan prosedur kepatuhan untuk memastikan bahwa semua operasi perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, memastikan pemahaman yang baik di seluruh organisasi tentang kewajiban kepatuhan, dan melakukan pemantauan secara berkala terhadap kepatuhan perusahaan terhadap regulasi. Yang ketujuh, HR atau Human Resource. Tugas dari HR sendiri adalah bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya manusia, menangani proses perekrutan dan seleksi karyawan baru, dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Yang kedelapan adalah IT Team. Tugas dari IT Team adalah memelihara dan mengelola infrastruktur teknologi, termasuk server, jaringan, dan sistem penyimpanan data, melindungi sistem dan data perusahaan dari ancaman keamanan seperti serangan cyber, malware, dan upaya penyusupan, dan mengembangkan dan memelihara perangkat lunak yang mendukung operasional perusahaan. Yang kesembilan adalah produk tim. Tugas dari produk tim adalah bertanggung jawab untuk mengembangkan, memperbaiki, dan meningkatkan pelayanan transportasi dan distribusi perusahaan, berkolaborasi dengan berbagai departemen untuk memastikan bahwa produk dan layanan perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan, dan mengidentifikasi peluang dan tantangan di pasar untuk membentuk arah produk. Yang ke-10 adalah sales dan marketing team. Tugas dari sales dan marketing team adalah menjual dan mempromosikan jasa perusahaan kepada pelanggan, dan mengidentifikasi peluang pasar, membangun hubungan dengan pelanggan potensial, dan memastikan pertumbuhan pendapatan perusahaan. Dan yang terakhir adalah customer service team. Tugas dari customer service team adalah bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan pelanggan, menangani permintaan, keluhan, dan pertanyaan, menjaga kepuasan pelanggan, dan membangun hubungan jangka panjang. Selanjutnya akan Selanjutnya, standar operasional prosedur SOP dari PT Sikilat Express. Standar operasional prosedur di perusahaan pengiriman ekspres Sikilat adalah dokumen tertulis yang secara rinci menjelaskan langkah-langkah, prosedur, dan pedoman yang harus diikuti oleh personal atau karyawan dalam menjalankan berbagai tahap dan aktivitas terkait pengiriman paket. SOP ini menjadi pedoman yang penting untuk memastikan setiap aspek pengiriman berjalan sesuai dengan standar kualitas, efisiensi, dan keamanan yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, tujuan dari SOP ini mencakup beberapa hal yang mendukung operasional yang efektif dan efisien dalam perusahaan pengiriman tersebut. Langkah yang pertama yaitu penerimaan. Penerimaan pesanan adalah langkah awal dalam proses pengiriman. Ini melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan atau melalui platform online untuk menerima detail pengiriman. Lalu terdapat pengepakan. Langkah ini melibatkan persiapan paket untuk pengiriman sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk berbagai jenis pengiriman. Untuk prosedurnya, menyiapkan bahan kemasan yang sesuai dengan karakteristik barang, lalu memastikan paket di packing dengan aman menggunakan bahan protektif jika diperlukan, dan yang terakhir yaitu menandai paket dengan label yang jelas termasuk informasi pengiriman dan identifikasi khusus jika ada. Next. Next. Lalu pada bagian kedua, penanganan dan pengiriman. Di sini dapat penyortiran dan pengelompokan, yang dimana proses ini mengorganisir paket untuk efisiensi pengiriman dan distribusi. Untuk prosedurnya, yang pertama yaitu menyortir paket berdasarkan zona atau rute pengiriman yang telah ditentukan, dan mengelompokkan paket sesuai dengan metode pengiriman, seperti udara, darat, laut, untuk mempermudah proses pengiriman. Lalu untuk penyimpanan sementaranya, paket yang sudah disortir disimpan sementara sebelum dimuat ke dalam kendaraan pengiriman. Dan untuk prosedurnya, menempatkan paket dalam area penyimpanan yang terorganisir
dengan label yang jelas sesuai dengan tujuan pengiriman, dan memastikan kondisi penyimpanan yang tepat untuk mencegah kerusakan atau kehilangan dari barang tersebut. Lalu, pemuatan dan pengiriman. Ini adalah tahap akhir dalam persiapan pengiriman yang dimana melibatkan pengisian paket ke dalam kendaraan pengiriman dengan prosedur menyiapkan kendaraan pengiriman sesuai dengan rute dan jumlah paket dan melakukan pemuatan paket ke dalam kendaraan sesuai prioritas pengiriman dan keamanan. Lalu pada bagian ketiga yaitu pelacakan dan manajemen pengiriman. Dapat pelacakan pengiriman, proses ini memantau perjalanan paket dari titik asal hingga tujuan akhir untuk memastikan pengiriman tepat waktu. Dan untuk prosedurnya menggunakan sistem pelacakan untuk memantau status pengiriman dan memberikan nomor pelacakan kepada pelanggan untuk pemantauan sendiri. Lalu selanjutnya penanganan keluhan atau keterlambatan, respon terhadap keluhan pelanggan dan penanganan jika ada keterlambatan dalam pengiriman. Dan untuk prosedurnya menanggapi keluhan dengan cepat dan ajukan solusi yang memuaskan pelanggan. Lalu mengidentifikasi alasan keterlambatan tersebut dan melakukan tindakan perbaikan atau solusi alternatifnya. Lalu untuk yang keempat, administrasi dan laporan, di mana administrasi pengiriman mencakup pencatatan detail setiap pengiriman untuk dokumentasi dan referensi, yang memiliki prosedur untuk mencatat setiap pengiriman secara akurat dalam sistem atau buku catatan yang ditentukan, dan mendokumentasikan informasi terkait pengiriman secara lengkap dan jelas. Lalu untuk pelaporan kinerjanya, analisis kinerja pengiriman untuk meningkatkan efisiensi dengan layanan pengiriman. Dengan prosedur membuat laporan berkala tentang kinerja pengiriman, termasuk waktu pengiriman, tingkat keberhasilan, dan masalah yang terjadi, dan menganalisis data untuk mengidentifikasi area peningkatan dan tindakan perbaikan. Dan pada bagian yang kelima yaitu standar keselamatan, untuk memastikan standar keselamatan dan kepatuhan diikuti dalam setiap aspek operasional. Dengan prosedur memastikan karyawan mematuhi prosedur keselamatan dalam penyimpanan dan pengiriman paket, dan selalu mematuhi peraturan dan standar keselamatan yang berlaku. Dan untuk pelatihan karyawan, memberikan pelatihan yang diperlukan kepada karyawan tentang aspek keselamatan dan prosedur yang baru. Dengan prosedurnya yaitu melakukan pelatihan secara rutin tentang penanganan dan pengiriman paket secara aman dan efisien. Lalu memastikan pemahaman karyawan tentang perubahan dalam SOP dan prosedur keamanan. Next. Lalu di sini terdapat flowchart dari si Kilat Express yang dimana awalnya yaitu memulai customer memberikan barang dan data barang pada admin, lalu terdapat decision, proses input data barang oleh admin, tidak, dan apabila iya akan melakukan proses transaksi, lalu proses pembayaran. Di dalam proses pembayaran ini terdapat decision yaitu tidak dan iya. Apabila tidak, barang tidak akan dikemas, dan iya akan langsung melakukan proses pengemasan. Lalu selanjutnya terdapat proses penyortiran dan pengelompokan, proses muat barang dan pembuatan surat jalan, dan di dalamnya terdapat simbol dokumen, yang dimana simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak, yaitu surat jalan. Lalu selanjutnya surat jalan akan diterima kurir, lalu akan memproses pengiriman barang, dan barang akan diterima. Namun di situ ada decision, yaitu pelacakan barang oleh customer. Terdapat tidak dan ya, dan apabila tidak, barang akan diinfokan dan mendapatkan notif apabila iya, paket akan selesai dan diterima oleh customer. Next. Service Level Agreement atau SLA, Service Level Agreement di Kilat Express adalah kesepakatan formal yang merinci standar layanan yang dijanjikan kepada pelanggan, dan proses pengiriman paket SLA ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap pengiriman dilakukan dengan kecepatan, ketepatan, dan kualitas yang optimal sesuai dengan harapan pelanggan.
SLA ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa paket akan dikirim dengan tepat waktu dalam kondisi baik sesuai parameter yang telah ditetapkan. Dokumen ini juga menggarisbawahi komitmen perusahaan untuk memberikan perawatan optimal terhadap setiap pengiriman, memastikan keamanan, ketepatan alamat, dan penanganan yang tepat terhadap setiap keluhan pelanggan yang mungkin muncul. Yang pertama, penerimaan dan verifikasi pengemasan. Yaitu Sikilat berkomitmen untuk menerima pesanan pengiriman melalui berbagai saluran yang bersedia, termasuk telepon, situs web, atau aplikasi perubahan. Verifikasi detail pesanan yang dilakukan dengan cermat, termasuk berat, dimensi alamat pengiriman, alamat penerima, dan instruksi khusus yang diberikan oleh pelanggan. Setelah verifikasi, Sikilat akan memberikan nomor referensi atau nomor pelacakan sebagai identifikasi pengiriman kepada pelanggan. Yang kedua, pengepakan yang aman dan tertata. Sikilat akan mempersiapkan paket sesuai dengan standar yang telah ditetapkan menggunakan bahan kemasan yang sesuai dengan karakteristik yang akan dikirim. Paket akan di-packing dengan aman dan dilengkapi dengan bahan protektif jika diperlukan untuk memastikan keamanan barang selama proses pengiriman. Setiap paket akan diberikan label yang jelas, termasuk informasi pengiriman dan identifikasi khusus jika diperlukan. Yang ketiga, penanganan dan pengiriman yang efisien. Sikilat akan menyortir paket berdasarkan zona atau rute yang telah ditetapkan untuk meningkatkan efisien pengiriman. Paket akan dikelompokkan sesuai dengan metode pengiriman, udara, darat, laut, dan mempermudah proses distribusi. Paket yang telah disortir akan disimpan sementara dalam area penyimpanan yang terorganisasi sebelum dimuat ke dalam kendaraan pengiriman. Yang keempat, pemuatan pengiriman dan pelacakan. Sikilat akan mempersiapkan kendaraan pengiriman sesuai dengan rute dan jumlah paket yang akan dikirimkan. Pemuatan paket ke dalam kendaraan akan dilakukan dengan memperhatikan prioritas pengiriman dan keamanan. Pelanggan akan diberikan nomor pelacakan yang memungkinkan mereka untuk memantau status pengiriman secara mandiri. Yang kelima, Next. Selanjutnya untuk yang kelima yaitu tanggapan terhadap keluhan dan keterlambatan. Sikilat akan merespon keluhan pelanggan dengan cepat dan memberikan solusi yang memuaskan pelanggan. Lalu ketika terjadi keterlambatan dalam pengiriman, Sikilat akan mengidentifikasi penyebabnya dan melakukan tindakan perbaikan atau solusi alternatif. Lalu untuk yang keenam, administrasi dan pelaporan, di mana Sikilat akan mencatat setiap pengiriman secara akurat dalam sistem atau buku catatan yang ditetapkan untuk dokumentasi yang jelas. Lalu, laporan berkala tentang kinerja pengiriman akan disusun untuk menganalisis waktu pengiriman, tingkat keberhasilan, dan masalah yang terjadi. Dan yang ketujuh, standar keselamatan dan kepatuhan. Sikilat akan memastikan bahwa karyawan mematuhi prosedur keselamatan dalam penyimpanan dan pengiriman paket. Lalu pelatihan rutin tentang penanganan dan pengiriman paket secara aman dan efisien akan diberikan kepada karyawan Sikilat. Dan untuk yang terakhir yaitu pembaruan dan peninjauan SOP. Sikilat akan memastikan SOP diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perubahan teknologi, kebijakan, atau kebutuhan bisnis yang baru muncul. Lalu pelatihan tentang perubahan dalam SOP dan prosedur keselamatan akan diberikan kepada karyawan Sikilat untuk memastikan pemahaman yang konsisten. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Operational level agreement. Operational level agreement adalah perjanjian operasional internal yang digunakan di Sikilat Express untuk merinci peran tanggung jawab dan ketergantungan antara departemen atau unit yang berada dalam menyediakan layanan pengiriman paket. Olah ini bertujuan untuk menetapkan kerangka kerjasama yang efektif antar unit atau departemen yang saling terkait guna mencapai tujuan operasional perusahaan yang secara optimal. Olah di Sikilat Express mendefinisikan cara departemen atau unit yang berbeda harus berinteraksi dari bekerja sama satu sama lain dalam menyelenggarakan proses pengiriman
yang efisien dan efektif. Dokumen ini mengatur tugas, kewajiban, dan harapan dari masing-masing unit agar dapat berkontribusi secara terkoordinasi dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan, termasuk penerimaan pesanan, pengepakan, pengiriman, dan penanganan keluhan pelanggan. Olah bertujuan untuk memastikan konsisten, efisiensi, dan kualitas layanan pengiriman yang diberikan kepada pelanggan internal dan eksternal. Yang pertama, definisi layanan. Sikilat Express akan menyediakan layanan pengiriman paket ekspres dengan berbagai opsi pengiriman yang disediakan, termasuk pengiriman darat, udara, dan laut. Layanan ini meliputi penerimaan pesanan, pengepakan yang aman, penanganan efisien, dan pengiriman tepat waktu, dan penanganan keluhan pelanggan dengan responsif. Yang kedua, tanggung jawab unit departemen. Departemen penerimaan pesanan bertanggung jawab untuk menerima pesanan melalui berbagai saluran dan memverifikasi detail pesanan cermat. Yang kedua, Departemen Pengepakan dan Penyortiran bertanggung jawab atas persiapan paket sesuai standar pengelompokan berdasarkan zona pengiriman dan penyimpanan sementara sebelum pengiriman. Departemen Pemuatan, Pengiriman, dan Pelacakan bertanggung jawab atas persiapan kendaraan pengiriman, pemuatan paket, dan memberikan nomor pelacakan kepada pelanggan. Departemen Tanggapan Keluhan dan Administrasi menyusun laporan kinerja pengiriman. Yang ketiga, proses kerjasama. Kolaborasi antar departemen akan dilakukan untuk memastikan alur kerja yang terkoordinasi dari penerimaan pesanan hingga pengiriman dan penanganan keluhan. Yang keempat, standar kualitas. Sikilat akan menetapkan standar kualitas untuk setiap tahap layanan, termasuk prosedur pemantauan dan perbaikan kualitas secara berkala. Next. Yang kelima, pengelolaan konflik. Jika terjadi konflik antar departemen, akan diterapkan mekanisme penyelesaian yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan efisien. Yang keenam, pemantauan pelaporan. Pemantauan layanan dan laporan kinerja pengiriman akan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan frekuensi dan metode yang telah disepakati. Yang ketujuh, pembaruan dan revisi. Prosedur untuk memperbarui dan merevisi olah akan dilanjutkan sesuai perubahan dan kebutuhan layanan atau struktur organisasi. Yang kedelapan, kerahasiaan dan keamanan data. Sikilat akan mengadopsi langkah-langkah keamanan untuk tetap menjaga kerahasiaan data pelanggan, termasuk informasi pesanan dan informasi pengiriman. RACI, Responsible, Accountable, dan Consulted Informer atau RACI. RACI adalah suatu metode yang digunakan untuk mengklarifikasi peran dan tanggung jawab dalam suatu proyek atau kegiatan dalam suatu organisasi. Dalam konteks struktur organisasi perusahaan ekspedisi Sikilat, berikut adalah contoh penerapan RACI. Next. Yang pertama, penerima paket. Tim pelayanan pelanggan dikonsultasi untuk memastikan detail pelayanan pesanan dengan kebutuhan pelanggan. Informasi, tim logistik perlu diberitahu tentang volume pesanan untuk persiapan pengemasan dan pengiriman. Responsibility, tim penerima pesanan bertanggung jawab atas verifikasi dan penerimaan pesanan dari pelanggan. Tim administrasi bertanggung jawab atas pencatatan pesanan dan penyerahan kepada departemen terkait. Accountable, manajer penerimaan paket bertanggung jawab secara keseluruhan atas efisiensi dan akuarisasi penerimaan pesanan. Next. Yang kedua, pengepakan. Responsible, tim pengemasan bertanggung jawab atas proses pengemasan yang aman dan sesuai standar. Consulted, tim produk dikonsultasi untuk bahan kemasan yang tepat sesuai karakteristik. Accountable, manajer pengemasan bertanggung jawab atas kualitas pengemasan dan keamanan paket. Informasi, tim layanan pelanggan perlu diberitahu jika ada instruksi khusus dari pelanggan terkait pengemasan. Next.
Penanganan dan pengiriman. Responsibility, tim logistik bertanggung jawab atas proses penyortiran, penyimpanan, dan pengiriman. Consulted, tim IT dikonsultasi untuk pengembangan sistem pelacakan yang lebih efisien. Accountable, kepala logistik bertanggung jawab secara keseluruhan atas keberhasilan operasional pengiriman. Informasi dan tim layanan pelanggan perlu diberitahu tentang estimasi waktu pengiriman kepada pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, nomor 4 ada pelacakan dan manajemen pengiriman. Responsible, tim pelacakan pengiriman bertanggung jawab atas pemantauan status pengiriman. Selanjutnya, consulted, tim IT dikonsultasikan untuk perbaikan sistem pelacakan berdasarkan umpan balik pengguna. Selanjutnya, accountable, manajer pengiriman bertanggung jawab atas ketersediaan informasi pengiriman kepada pelanggan. Selanjutnya, informed, tim pelayanan pelanggan perlu diberitahu tentang perkiraan waktu kedatangan paket kepada pelanggan. Next. Selanjutnya ada BPMN, Business Process Modeling Notation. Pada bagian ini, bagian gudang pusat Sikilat terdapat 3 bagian. Yang pertama ada kurir, yang kedua ada customer service, dan yang ketiga ada staf pengemasan dan staf penyortiran. Dimulai dari customer service memberikan barang untuk dikemas. Selanjutnya, staf pengemasan melakukan identifikasi barang yang akan dikemas dengan menyiapkan alat. Selanjutnya, staf pengemasan melakukan pengemasan barang. Setelah itu, memberikan label termasuk informasi alamat. Selanjutnya, staf melakukan penyortiran. Selanjutnya ada 2 bagian. Yang pertama ada bagian penyortiran berdasarkan metode pengiriman dan penyortiran berdasarkan rute, yakni pulau. Selanjutnya akan dikirim ke kurir, pengiriman dari gudang pusat. Kembali ke customer service memberikan informasi mengenai informasi pengiriman. Selanjutnya, kurir mengambil paket yang telah sampai pada gudang untuk didistribusikan. Selanjutnya, pengantaran ke tujuan. Next. Pada bagian ruang counter pelayanan, terdapat 2 bagian. Yang pertama ada customer service dan customer. Dimulai dari customer memasuki counter. Selanjutnya, customer service menyebut pelanggan. Selanjutnya, customer service menanyakan kebutuhan customer. Setelah itu, customer service memberikan informasi pelayanan. Kembali ke customer memilih layanan. Selanjutnya, customer melakukan pengisian data. Pada bagian ini terdapat 2 bagian. Yang pertama, menyerahkan kartu identitas dan nomor telepon. Yang kedua, melakukan penyerahan barang. Kembali ke customer service mengonfirmasi data. Selanjutnya, customer service melakukan pengecekan barang. Kembali ke customer melakukan pembayaran. Setelah itu, customer service mengonfirmasi pembayaran. Dan selanjutnya, customer service menyetak resi dan memberikannya kepada customer. Next. Pada bagian lokasi tujuan dan penerimaan barang terdapat 2 bagian. Yang pertama ada kurir, yang kedua ada customer. Dimulai dari kurir melakukan konfirmasi rute pengiriman barang. Setelah itu, kurir melakukan pengiriman ke lokasi tujuan customer. Setelah itu, kurir menyerahkan barang kepada customer. Setelah itu, customer menerima barang dan customer melakukan pengecekan barang. Next. Selanjutnya ada pelacakan. Pelacakan ini terdapat 2 bagian. Yang pertama, customer service dan customer. Dimulai dari customer melakukan pengecekan resi. Selanjutnya, customer service memvalidasi resi untuk melakukan pelacakan. Jika iya, menampilkan status pelacakan, dan jika tidak akan selesai. Selanjutnya, jika iya, pengiriman sedang diproses, dan jika pengiriman akan selesai, dan jika pengiriman dalam perjalanan membutuhkan waktu dan menunggu barang sampai selesai. Next. Kesimpulannya, Sikilat Express memiliki visi untuk menjadi pemimpin industri logistik Indonesia dengan fokus pada kualitas, kecepatan, manajemen antrian yang efektif, efisien, dan inovasi. Tujuan perusahaan mencakup peningkatan efisiensi operasional, pertumbuhan bisnis berkelanjutan, kepatuhan terhadap peraturan, dan peningkatan kepuasan pelanggan.
Struktur organisasi yang jelas mendukung operasional dan pencapaian tujuan. Standar operasi, yakni SOP, dan perjanjian tingkat layanan, yakni SLA, memastikan kualitas layanan tinggi. Sementara perjanjian tingkat operasional, yakni OLA, menekankan koordinasi antar departemen. Secara keseluruhan, Sikilat Express berkomitmen untuk tumbuh dan menjadi pemimpin dengan fokus pada kualitas, efisiensi, inovasi, dan tanggung jawab sosial. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun ucap. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.